teman-teman, hidup di zaman sekarang memang penuh dengan tantangan. Tantangan datang dari berbagai arah, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, pertemanan, hingga media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain tampak bahagia, berhasil, dan hidupnya seolah-olah baik-baik saja. Dan tanpa kita sadari, kita sudah membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain dan mulai bertanya, mengapa sih hidup orang lain itu terlihat lebih mudah dan terlihat lebih sukses, sementara kita justru sebaliknya dan merasa tertinggal. Nah, perbandingan ini membuat kita harus mengejar pengakuan. Kita mulai mengikuti arus, takut ketinggalan, dan takut dianggap gagal. Padahal di balik tampilan yang begitu sempurna, banyak orang-orang yang sedang berjuang. Ada kegelisahan yang tidak dapat dibagikan, ada luka yang masih disimpan rapat. Media sosial sering membuat kita merasa tidak cukup, dan perlahan kita mulai kehilangan jati diri. Dalam kondisi seperti ini, iman pun ikut terpengaruh. Doa yang dulu menjadi kebiasaan, kini mulai terabaikan. Kepercayaan kita kepada Tuhan berubah menjadi keraguan. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli dan apakah hidup kita itu sungguh berharga di hadapannya? Situasi ini sangat relate dengan kehidupan Gen Z dan Gen Alpha. Hal tersebut tergambar dalam film yang akan kita saksikan. Film ini menceritakan seorang anak muda yang pergi jauh untuk mengejar mimpi dan kebebasannya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri sendiri. Namun semakin jauh ia melangkah, hidupnya justru semakin berat dan juga kosong. Sampai pada akhirnya ia menyadari bahwa yang ia butuhkan bukan hanya soal keberhasilan, melainkan tempat untuk pulang. Ada banyak hal yang kita kira sudah selesai. Tentang apa yang diinginkan, tentang apa yang diharapkan. By the way, my name is Jem. I was born and raised in Indonesia. Sorry, Aurora. I'm also from Indonesia. Pergi jauh mengubah itu semua. Dia seperti perjalanan pulang menemukan diri sendiri. Seiring tumbuh, membuatmu melihat dunia dari sudut yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu Aurora, saja terngiang. Bulan ini kemana aja, Kak? Tapi ya seperti yang kalian lihat sendiri, aku sekarang baik-baik aja kok. Kak, kamu tuh egois tau gak? Ayah pakai uang pensiunannya buat nyekolahin kamu. Tiap bulan dia sama ibu tuh pusing gimana cara ngirimin kamu uang bulanan. Kamu gak tahu kan? Dan kamu itu di sini sekolah bukan kerja. Dia bilang pergi ke London tuh tiket bebas buat dia. Sampai sekarang pun gue juga nggak tahu sebenarnya beban apa yang dipikul. Bukan help. That's my Jane. Lo tuh udah ngancurin semua yang lagi aku coba perbaikin di 2 bulan terakhir ini, tau nggak? Aku juga mau kayak Hani sama Akid bisa nyelesain masalahnya sendiri. Dia yang asing, tapi membuatmu merasa begitu diterima. Selalu ada 1 atau 2 orang di dalam sebuah keluarga yang ngerasa dirinya nggak cocok di sana. Aku jadi ngerasa gak kenal lagi sama Aurora. Kan kita emang sebenarnya gak kenal Aurora, Mas. Atau bahkan kita gak kenal satu sama lain. Pesan ini sejalan dengan bacaan Injil pada perayaan Natal hari ini dari Injil Lukas 2 ayat 15-20 ketika para gembala mendengar kabar tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Mereka berani melangkah dan menjumpai Yesus yang terbaring di palungan. Tempat itu sederhana dan jauh dari kata kemewahan. Namun di sanalah Tuhan memilih untuk hadir. Natal mengajarkan bahwa Tuhan tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Ia datang ke dalam kehidupan kita yang penuh apa adanya dan penuh dengan keterbatasan. Setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala tidak hanya tinggal diam. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena perjumpaan dengan Tuhan memberi arah baru dan harapan yang memulihkan. Keletihan dan kegelisahan yang banyak dirasakan oleh anak muda juga terungkap dalam lagu Secukupnya dari Hindia. Salah satu liriknya berbunyi, kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Kalimat ini mewakili hati banyak orang muda yang lelah oleh karena tuntutan hidup, masalah masa depan, dan ekspektasi yang tidak kunjung usai. Namun lagu ini juga mengingatkan kepada kita, bersedihlah secukupnya. Semua yang sirna kan kembali lagi. Artinya tidak apa-apa merasakan sedih dan lelah, tetapi kita tidak diciptakan untuk tinggal selamanya dalam keputusasaan. Selalu ada harapan dan pemulihan. Pesan ini selaras dengan Natal yang kita rayakan. Ketika hidup terasa jauh dan juga iman mulai goyah, palungan menjadi tempat untuk pulang. Tuhan tidak berkata, kau tak sendirian, tetapi mengundang kita untuk datang dengan apa adanya dan menemukan damai di dalam hadiratnya. Karena itu, gereja dipanggil untuk menjadi seperti palungan, yaitu tempat yang aman, ruang untuk diterima, dan komunitas yang berjalan bersama. Gereja hadir sebagai rumah bagi generasi Z dan juga generasi Alpha. Tempat untuk jujur tanpa takut dihakimi, serta tempat untuk kembali ketika iman terasa rapuh. Teman-teman, boleh saja jalan hidupmu terasa berat, kamu boleh lelah, boleh bingung, dan boleh merasakan tidak cukup. Namun ingatlah satu hal, palungan selalu terbuka untukmu, karena di sanalah Yesus, Sang Juru Selamat hadir dan menantimu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.